Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman sekalian. Baik, nama saya Muhammad Noval dari kelas reguler E semester 4 dengan NPM 202321500243. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat mengenai multilingualisme, bilingualisme, dan diglosia. Di sini ada pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian multilingualisme. Yang kedua, contoh multilingualisme. Yang ketiga, pengertian bilingualisme. Yang keempat, contoh bilingualisme. Yang kelima, pengertian diglosia. Dan yang keenam, contoh diglosia. Nah, pengertian multilingualisme. Apa itu multilingualisme? Nah, multilingualisme itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih dari dua bahasa. Ya, lebih dari dua bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari atau sebagai penerjemah. Itu dinamakan multilingualisme. Lalu contoh multilingualisme itu apa? Nah, contoh multilingualisme itu seperti anak-anak di Finlandia diharuskan untuk mempelajari setidaknya 3 bahasa. 2 bahasa nasional, Finlandia dan Swedia. Dan 1 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi anak tersebut harus menguasai 3 bahasa tersebut. Yang pertama bahasa Finlandia, Swedia, dan bahasa Inggris. Dan banyak anak sekolah di Finlandia itu juga mempelajari bahasa tingkat lanjut seperti bahasa Jerman atau Rusia. Nah, jadi bisa 4: Finlandia, Swedia, Inggris, Jerman, dan Rusia. Jadi 5 bahasa. Kemudian ada pengertian bilingualisme. Bilingualisme itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan 2 bahasa saja. Jadi dia hanya bisa 2 bahasa saja. Nah, ini adalah contoh dari bilingualisme. Seorang anak yang diperkenalkan pada bahasa Prancis dan Arab di rumah dan dapat memahami kedua bahasa tersebut, tetapi hanya menjawab dalam bahasa Prancis saja. Nah, itu anak itu di rumah orang tuanya ada yang orang Prancis, ada yang Arab gitu ya. Dia bisa memahami kedua bahasa tersebut, tetapi dia hanya bisa memahami satu bahasa saja, misalkan bahasa Prancis saja, atau cuma bahasa Arab saja, seperti itu. Begitu juga dengan orang Indonesia. Orang Indonesia memiliki itu bilingualisme. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, jadi bisa menguasai itu. Kemudian ada pengertian diglosia. Nah, diglosia ini adalah terjadi ketika terdapat 2 ragam bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dipakai secara bersamaan, berdampingan, tapi fungsinya berbeda. Contohnya, logat Jawa yang ada di Semarang itu berbeda dengan logat Jawa yang ada di Surabaya. Kan kalau Semarang kan bahasanya lebih halus, tetapi kalau bahasa Surabaya itu lebih kasar biasanya, seperti itu. Dan ini ada daftar pustakanya. Sekian penjelasan saya mengenai materi multilingualisme, bilingualisme, dan diglosia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.